Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Sulis. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelumnya, coba perhatikan tayangan video berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, setelah melihat tayangan video tadi, dapatkah kalian menemukan siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi tersebut? Nah, pada video tersebut yang jelas tampak di situ adalah Bung Karno dan Bung Hatta. Tetapi apakah hanya beliau berdua tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi? Tentunya tidak, ya. Nah, kita akan mempelajarinya dalam video berikut ini. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno atau yang lebih akrab dipanggil dengan Bung Karno. Apa saja peran Bung Karno? Yang pertama adalah menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Hatta dan Ahmad Subarjo. Jadi teks proklamasi yang dibacakan tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah hasil pemikiran dari 3 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Yang kedua, Bung Karno ini juga penulis konsep teks proklamasi. Jadi teks proklamasi yang berupa tulisan tangan itu adalah hasil tulisan dari Bung Karno. Yang ketiga, menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Dan yang keempat, membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikutnya, Dr. Andes Muhammad Hatta atau yang akrab dipanggil dengan Bung Hatta. Apa saja peran Bung Hatta di dalam peristiwa proklamasi? Yang pertama, Bung Hatta ini menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Ahmad Subarjo. Bung Hatta juga ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Berikutnya, Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo ini merupakan tokoh yang menjadi penengah antara golongan tua dengan golongan muda dalam peristiwa Rengas Dengklok. Apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Jadi sebelum peristiwa pembacaan teks proklamasi itu diawali dengan adanya peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok itu merupakan peristiwa diculiknya atau diamankannya Bung Karno dan Bung Hatta oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Tujuannya itu supaya tidak terpengaruh oleh Jepang. Kemudian yang kedua, Ahmad Subarjo ini juga ikut menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Jadi sekali lagi, teks proklamasi yang dibacakan saat tanggal 17 Agustus 1945 itu merupakan buah pemikiran dari 3 orang, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Nah, setelah kemerdekaan, Ahmad Subarjo ini diangkat menjadi Menteri Luar Negeri yang pertama. Lanjut kita ke Laksamana Tadasi Maeda. Kalau dilihat namanya, ini bukan orang Indonesia ya. Jadi Laksamana Tadasi Maeda itu merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang bersimpati terhadap rakyat Indonesia. Orang Jepang tetapi mempunyai rasa simpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia. Apa perannya? Perannya ini adalah membantu persiapan perumusan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting tersebut. Jadi Laksamana Tadasi Maeda ini mempersilahkan rumahnya untuk digunakan sebagai tempat merumuskan
konsep teks proklamasi kemerdekaan. Lanjut ke Sukarni. Sukarni ini adalah seorang tokoh yang mengusulkan agar proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Berikutnya adalah Ibu Fatmawati. Fatmawati ini merupakan istri dari Bung Karno. Peran dari Ibu Fatmawati ini adalah menjahit bendera pusaka, sang saka merah putih yang dikibarkan saat upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikutnya Sayuti Melik. Nah, Sayuti Melik ini adalah seorang tokoh ya yang mengetik naskah proklamasi yang sudah disempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Berikutnya, ini ada dua orang, yaitu Latif Hendraningrat dan Suhud. Kedua orang ini merupakan tokoh yang mengibarkan bendera pusaka saat peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itulah anak-anak tokoh-tokoh yang berperan di dalam peristiwa proklamasi. Semoga penjelasan singkat Bu Zulis ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.